Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Saat ini di hadapan saya ada Bapak Elias Sam. Muhammad Elias Sam. Muhammad Elias Sam. Waduh, kalau udah nama Muhammad Elias Sam ini pasti latar belakangnya bukan Kristen. Nah, ini hal yang menarik, makanya saya undang dia untuk kita bincang-bincang. Saya pengen tahu kenapa sih dia jadi orang percaya. Yang saya percaya nggak pernah dia mimpi, nggak pernah dia pikirin, nggak pernah jadi cita-cita. Jadi orang Kristen, udah gitu penginjil lagi, pemberita Injil lagi. Nah ini dia Bapak Elias Sam. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Haleluya. Ya, yang lemah dikuatkan, Amin. yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Baik. Nah, gimana nih Mas Elias Sam? Bapak Muhammad Elias Sam, ceritanya gimana? Kenapa kok bisa jadi orang percaya yang dulunya nggak percaya? Nah, latar belakangnya gimana? Ya, makasih Be. Ya, Ya, jadi saya mau cerita dari awalnya dulu. Keluarga Ya. saya, ayah berasal dari Bima, dari Bima. dari Desa Tente, Kecamatan Loha. Ya, Abi pasti tahu itu daerah Tente itu. Iya, sama Abi ya, dari Bima ya. Sama, satu darah kita, satu suku, Dombojo. Oh, gitu. Jadi makanya anak-anak Abi kalau manggil saya juga manggil Om. Oh, Ibu saya dari Jombang, Jawa Timur, dekat Cukir, pesantren Tebu Ireng. Kebetulan ayah saya juga dulu masuk di Tebu Ireng. Tebu Ireng pesantren ya. Jadi saya lahir di Jombang tahun 68 itu. Kemudian setelah dari Jombang itu kami pulang ke Bima. Sampai usia remaja, orang tua merantau, kebetulan kerjanya kerja swasta. Jadi kami merantau ke daerah Purbalingga, tepatnya di Kecamatan Bukateja. Bukateja. Ya. Karena keluarga kami memang keluarga yang taat dalam menjalankan syariat Islam. Jadi termasuk saya juga nggak pernah meninggalkan sholat atau bolong-bolong tuh nggak pernah. Ya. Dulu kalau saya nggak sholat itu seperti punya hutang segunung. Jadi, ya hebatnya seperti itu kalau sudah mengikat gitu ya. Bahkan juga adik-adik yang nggak mau lakuin kita pukulin. Ya, pukul gitu. Ya. Ayo ngaji nggak lo? Jadi di Bukateja itu saya tumbuh menjadi seorang remaja yang kuat dalam hal keimanan Islam. Kebetulan keluarga di Bima itu kan punya musola, mungkin sekarang sudah jadi masjid. Jadi ayah itu seringkali juga jadi imam di sana. Sholat langgar gitu Ya, di langgar. kampungnya. Ya, karena sekarang sudah berkembang, saya sudah tahu informasinya. Oh, musola kita dulu udah jadi masjid. Nah, Dibangun ya. iya. Iya. Jadi setelah kami sekeluarga ada di Bukateja itu, memang tadi Bapak benar bahwa nama saya Muhammad Elias Sam itu semuanya diambil dari Al-Quran. Karena kebetulan ayah saya juga seorang hafiz yang dia hafal Al-Quran di luar kepala. Jadi Wow. kalau kita pun pindah rumah atau apa, ditulisnya pakai tanggalan, pakai tulisan bahasa Arab. Gitu. Nah, saya di Bukateja itu tumbuh menjadi seorang remaja Muslim yang cukup kuat imannya bersama beberapa teman-teman di sana. Saya rutin mengikuti tausiah sebelum ba'da maghrib sampai isya. Kadang kami masih di musola. Nah, ada guru ngaji kami namanya Yang Robangi. Yang Robangi. Waktu itu usianya 60-an, sekitar 60 tahun mungkin. Sekarang saya nggak tahu beliau sudah meninggal atau masih. Nah, beliau ini mengajarkan kami sangat keras. Bahwa kami selalu diberikan satu pencerahan bahwa Islam itu agama satu-satunya yang benar di sisi Allah. Inna dina indalohil Islam di Al-Imran 19 ya. Nah, akhirnya kami menjadi kuat. Kami menjadi kuat dan pemikiran kami bahwa di luar Islam itu enggak ada agama yang benar. Termasuk agama Kristen. Karena Yahudi enggak ada ya di sini, jadi banyak orang Kristen. Jadi kami menjadi dewasa dalam iman yang sangat fanatik waktu itu. Karena pengajaran, karena memang
apa namanya, dari guru ngaji kami juga saya diberikan satu pengajaran syariat Islam yang begitu kuat. Jadi akhirnya kami menjadi seorang yang fanatik. Tumbuh. Nah, setiap pulang ngaji kami nongkrong di Masjid Agung di depan Kecamatan Bukateja. Itu depan masjid itu dulu banyak batu-batu kerikil-kerikil. Nah, ketika kami pulang jam 10, jam 11 malam itu namanya di sana itu sudah sepi. Jadi saya sama teman-teman itu saya kumpulkan batu-batu kerikil di sarung. Nah, sambil pulang itu saya lempari toko-toko Cina, termasuk tempat garasi yang dari seng itu. Deng! Wah, karena yang lempar nggak cuma satu, Be. Teman saya itu banyak, ada 7-10 orang. Wah, anjingnya langsung menggonggong ya. Wah, kita lari gitu. Begitu diam lagi, sikat lagi. Deng! Jadi hampir dalam apa namanya, pinggir jalan raya trotoar itu banyak toko-toko Cina, ada toko Tiontik, Xiaohing, ada di situ semua. Pokoknya pikirannya kalau udah Cina pasti Kristen. Iya, jadi pemikirannya orang kafir nih, dimusuhin nggak apa-apa, karena memang musuh kita gitu ya. Jadi itu yang seringkali kita lakukan dulu tiap malam. Jadi apa namanya, kami sudah nggak berpikir lagi karena kami punya prinsip bahwa Islam adalah agama yang paling benar, agamanya Allah gitu ya, kalau dulu. Nah, padahal guru ngajinya nggak pernah ngajarin melempar-lemparin kan? enggak. Tapi tiba-tiba timbul rasa kebencian. Iya. Ya namanya anak-anak muda ya. Ya. Jadi Mengekspresikan imannya. jadi termasuk adik-adik saya juga kalau nggak mau ngaji, nggak mau ke musola, ke langgar, ya saya tendang-tendang. Sampai nangis itu dua-duanya. Sampai nangis gitu. Jadi makanya mereka kalau cerita sekarang itu ingat yang dulu itu, sekarang jadi pendeta. Dulu aja fanatiknya luar biasa. Oh gitu. Itu adik saya itu sampai cerita, karena kami kalau lebaran Natal kadang kumpul. Nah, apa namanya, setelah itu tibalah tahun 84 ibu saya melahirkan adik saya yang bontot. Nah, di dalam persalinan ini kami mendapatkan masalah karena ibu saya koma. Rumah sakit tidak bisa mengusahakan darah O untuk ibu saya. Gara-gara melahirkan itu? Ya, pendarahannya. Pendarahannya. Ya. Nah, rumah sakit juga bingung karena darah O ini kan susah. Jadi kami mencari kemana-mana. Darah O ya, untuk nolong. Iya. Jadi orang yang sudah kita datangkan ke PMI itu bukan cuma 1, 2, 3, puluhan orang, Be. Tapi nggak ada yang cocok satupun. Nggak ada yang cocok. Nah, sampai kita gadein radio, sampai barang yang bisa digadein kita gadein, Be. Karena apa? Untuk nyari orang, untuk ngongkosin datang ke Purbalingga, untuk dicek. Karena zaman dulu kan orang nggak bisa kelihatan darahnya apa gitu. Iya. Ke PMI dulu dicek baru ketahuan. Nah, itu nggak ada yang cocok. Biaya kami sudah habis, ya. Nah, kebetulan kakak saya juga nyari darah sampai ke Banjarnegara, Wonosobo. Nggak dapat juga? Nggak dapat juga. Wah. Sampai di perjalanan naik bis mau ke rumah sakit Tenggiling itu dia nggak mampir ke rumah karena rumah kami di Bukateja ya. Sementara Tenggiling itu kabupaten Purbalingga. Jadi kakak saya sampai di perjalanan di bis itu bertemulah dengan seorang Kristen, seorang penginjil ya, karena berkenalan sama kakak saya Di dalam mobil? di dalam bis lah, bis ya. Bis. Nah, si kebetulan berdampingan atau gimana? Iya, berdampingan. Jadi si penginjil ini, orang Kristen ini nanya sama kakak saya, "Oh, Dek, kenapa kok sedih kayaknya? Dari tadi saya lihat air matanya mengalir gitu kan ya." "Iya, Pak, gitu. Ini ibu saya sedang koma di rumah sakit karena pendarahan. Dan kami bingung, sudah cari darah ini juga kami tadi dari Banjarnegara, PMI, sudah kami masukin kemana aja. Kami nggak menemukan darah O gitu." "Ya, gimana kalau darah saya ya? Mungkin bisa kali cocok kali ya kan." Ya, saya nggak tahu. Terus kakak saya bilang, "Ya, boleh dicoba Pak," katanya. Akhirnya langsung diajak ke PMI, ke Purbalingga. Iya. Ya, sepanjang perjalanan mereka sudah sempat perkenalan. "Ya, saya seorang penginjil, orang Kristen. Saya ada pelayanan, tapi saya akan prioritaskan Mbak yang sedang membutuhkan darah ibunya." Namanya? Nah, pas perkenalan itu namanya Sugeng Prayoga. Sama saya Sugeng Prayoga. Sekitar umur 40 tahunan lah, belum tua.
Ya, dibawa ke PMI, dicek di sana, puji Tuhan darahnya memang O. Oh. Nah, ini yang saya nggak habis pikir, apakah ini malaikat dikirim oleh Tuhan atau memang Tuhan sendiri yang datang gitu kan. Dan dalam Tuhan kan nggak ada kebetulan. Iya, itu dia. Tuhan mengatur semuanya. Orang-orang yang sudah kita datangkan itu bukan cuma 1, 2, 3, puluhan orang kan. Iya. Tidak ada yang cocok, satu yang gemuk-gemuk juga kita datangkan, nggak ada yang cocok. Nah, ini pas Pak ketemu di bis, secara kebetulan kok bisa pas cocok darahnya. Nah, akhirnya setelah diambil darahnya, singkat cerita kakak saya antar ke rumah sakit darahnya, dan puji Tuhan ibu saya nggak lama langsung siuman dari komanya. Nah, sementara itu saya disuruh kakak saya untuk membawa resep dari dokter. Ini kamu ditunggu sama Pak Sugeng Prayoga. Ya, Iya, yang tadi diambil darahnya. Pokoknya ke sana aja, kamu bilang Pak Sugeng Prayoga nanti dia pasti iya saya gitu. Akhirnya kami ke apotek dan ketemu. Puji Tuhan itu ditebus semua sama beliau. Obat-obatan itu ditebus semua. Bayarin semua. Bayarin semua. Udah kasih darah, kasih obat. Ya, ya saya nggak pegang uang, Be. Memang nggak pegang uang. Udah bisa-bisa. Udah bisa-bisa. Nah, setelah itu saya setelah tahu mendengar dari kakak saya, beliau ini seorang Kristen penginjil. Penginjil itu apa sih? Saya bilang gitu. Saya nggak tahu gitu. Penginjil itu ya memberitakan Injil, kitab Injil orang Kristen, kakak saya. Ya, akhirnya ketika saya sudah keluar dari apotek bersama beliau, kami pulang ke rumah sakit Trenggiling. Tapi di depan rumah sakit itu Pak Sugeng Prayoga nggak mau masuk, bilang saya titip salam, saya akan berdoa untuk ibu, titip salam buat ayahnya juga semua keluarga yang di sana yang menungguin ibu. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan pasti menyembuhkan ibu gitu. Nah, sambil saya dipegang kepalanya, saya bilang, ya Ilyas ya, Bapak pamit dulu karena masih ada pelayanan di tempat lain. Ya makasih ya Pak gitu ya. Sampai nyebrang itu saya liatin, Be, karena di depan rumah sakit itu kan banyak delman ya, dokar ya, untuk transportasi, alat transportasi. Nah, sampai sepi itu saya nggak melihat beliau, karena waktu nyebrang sudah di sana itu ketutup sama ini delman ya. Tapi seandainya beliau naik delman itu pasti kelihatan. Itu sesudah sepi itu nggak ada sama. Masalah saya ditanya sama kakak saya sama ayah saya itu, kok kamu nggak ngikutin? Ya nggak bisa ngikutin, orang mau ada acara pelayanan katanya, dia bilang gitu. Nah terus kemana perginya? Nggak tahu, orang saya liatin aja kok saya nggak tahu perginya kemana. Ya itu sampai rumah sakit saya banyak ditanya tentang beliau ini. Nah itulah. Nah singkat cerita ibu saya sudah sehat kembali dan kami pulang ke rumah. Dan itu menjadi satu momen. Ya? Saya nggak pernah banyak cerita sama keluarga, tapi itu di pikiran saya menjadi satu pergumulan yang luar biasa. Artinya begini, itu orang Kristen kok baik banget ya, gitu ya. Saya memang tahu orang Kristen karena bawanya Alkitab, yang dibawa Alkitab. Padahal selama ini gue lemparin. Nah, sejak saat itu peristiwa itu, Be, saya sudah karakter saya itu berubah total. Saya nggak tahu. Ya karena saya selama ini juga Pak Sugeng Prayoga juga tidak menginjili saya, tidak ngomong tentang Injil, tentang apa gitu ya. Ini dia tunjukin sikap aja ya. Iya, kuasa Tuhan yang luar biasa yang bisa merubah karakter saya. Sejak saat itu saya tidak punya rasa benci sama orang Kristen, nggak punya rasa benci. Dan itulah yang titik awal yang saya alami. Dan tapi saya tetap waktu itu tetap menjalankan sholat. Dan sampai tahun 87 itu saya merantau ke Jakarta, ke Tanjung Priok, tepatnya di daerah Semprotan. Nah di sana kebetulan ada uak saya, banyak keluarga yang dari Bugis, karena kakek saya ini kan istrinya dua. Istri pertama dari Bima, istri yang kedua ini Gundik, pembantu dari Bugis Parepare. Nah beranak pinak lah yang tinggal di Tanjung Priok itu, termasuk uak saya ini anaknya kakek saya. Jadi masih dibilang kakak sepupu ayah saya. Nah setelah tinggal di sana, saya bersama 4 orang sepupu yang dari Bugis itu bekerja ikut beliau di Muara Baru, kadang ikut jualan ikan di Sunda Kelapa, di Angke. Kami
ikut bekerja di sana. Dan mungkin ini Tuhan izinkan, nggak lama, tahun 88 itu, awal itu saya menderita sakit mah, dan Akut ya. pengennya kayak mati aja, pengen mati ya, mah yang kronis lah kalau dokter. Saya bilang, sampai dokter itu bilang sama saya, ini nggak boleh makan sembarangan ya, harus bubur ya kalau makan gitu ya. Nah, sementara di rumah itu kan nggak ada yang bikinin bubur. Sementara wak saya juga sibuk ke majelis taklim, ke Cakung, ke Kosambi, ke Cilincing, wah kemana aja. Pokoknya hampir tiap hari itu beliau itu nggak ada di rumah, adanya malam. Nah, ketika itu saya sudah lemas sekali, obat-obatan itu sebenarnya belum habis, tapi saya buang, saya mau ke klinik lagi. Nah, ke klinik lagi juga dikasih obat-obatan sama pihak klinik. Dokter juga menyarankan, ini tambah lemes ya, lihat kondisinya, fisiknya tambah menurun. Kenapa nggak makan bubur? Ya nanti saya masak bubur, padahal saya nggak bisa masak bubur. Jadi pulang dari klinik, dari dokter itu, saya minum obat kurang lebih 3 hari lah ya. 3 hari saya sempat minum obat, tapi nggak ada perubahan. Saya nggak ada perubahan, tapi saya memang nggak makan bubur, tapi makan nasi yang sudah lembek itu. Saya itu pakai sendok. Nah, karena nggak ada perubahan, saya semakin kurus. Wah, saya juga mengkhawatirkan saya. Ya itulah, akhirnya pas tengah malam itu saya teringat Pak Sugeng Prayoga itu. Saya benar nggak bisa lupa kebaikan beliau ini. Nah, disitulah saya mengingat Tuhan, saya tidak benci sama orang Kristen, tapi saya mau minta kepada Tuhannya yang disembah oleh orang Kristen, Tuhan Yesus, yang disembah oleh Pak Sugeng Prayoga. Malam ini juga saya membutuhkan kesembuhan. Kalau memang Engkau adalah Tuhan, sembuhkan saya. Ini obat-obatan saya buang semua. Itu sebagai bukti. Kalau saya sembuh, aku akan ikut Engkau Yesus dan akan menjadi penginjil. Itu doa pertama, nazar saya yang saya ucapkan. Nah, setelah itu saya tidur. Pagi-pagi itu, ini ajaib sekali, saya nggak merasakan lagi sakit itu. Nggak ada lemes lagi. Dan saya bisa makan nasi. Nggak pakai bubur lagi. Nah, ini peristiwa ini saya sembunyikan sama keluarga putih saya. Tersimpan di hati. Iya, tersimpan di hati. Baru saya ungkapkan ini. Nah, itu. Reaksinya apa? Nggak ini. Jadi udah mulai males sholat atau apa? Ya, karena sejak sakit itu memang saya sudah nggak kuat sholat. Nggak kuat sholat, apalagi sesudah berdoa itu saya sudah nggak tahu ya, kayaknya udah kayak kalau orang makan itu udah nggak doyan makanan ini gitu. Jadi nggak kepengen. Iya, nggak kepengen. Jadi wak saya itu kalau ketemu saya, Ilyas, oh alhamdulillah sudah sehat ya. Kamu udah sholat gitu? Iya, Pak, udah gitu. Setiap ketemu saya selalu ditanya, sudah sholat? Iya sudah. Kalau enggak, iya nanti bentar lagi Wak gitu ya. Nah, akhirnya hari berganti hari sampai seminggu, 2 minggu saya sudah kelihatan sehat. Dan saya mulai bekerja lagi. Kebetulan saya waktu itu sudah sehat, saya pindah di rumah kakak sepupu. Ya, di rumah di Hajirah, anaknya Wak saya. Saya tinggal di lantai atas. Nah, di situ kira-kira sudah melewati waktu 2 bulan sesudah saya sembuh dari sakit itu, wak saya mulai bertanya-tanya sama orang-orang dari anak-anaknya di situ. Asli, Jibah, kau lihat Ilyas sholat nggak? Ambil air wudhu nggak? Nggak pernah. Sholat kali di atas katanya. Enggak, kata anaknya De Hajira ini, ponakan saya berarti kan. Ada 5 ponakan saya nih. Mulai bertanya-tanya nih. Oh iya, saya selalu dicurigain pas sampai di atas. Kelihatan sholat. Yakub, gitu kan. Anaknya ada yang Kida sama Yakub. Kamu suka ke atas nggak? Ke ruang itu, Ilyas. Sholat? Enggak. Tiduran terus katanya. Kalau pulang kerja tiduran, nggak pernah sholat. Nah, sejak saat itu makanya terus pagi saya di sidang. Sebelum mau ke Muara Baru, wak saya bilang, Ilyas, main gede, doh gede gitu. Jadi itu bahasa Bima, wak saya bisa bahasa Bima. Ayo kesini, duduk sini dulu. Sini. Nah, akhirnya wak saya tanya-tanya, kamu sekarang yang jujur Ilyas, kamu sudah nggak sholat? Gitu. Iya wak, saya bilang, sini. Kamu tahu nggak itu depan rumah itu orang Manado yang banyak anjingnya?
Iya Wak, tahu gitu. Itu makanannya jorok-jorok mereka, karena mereka orang kafir. Makan babi, makan anjing. Kamu mau kayak mereka itu? Saya diem aja. Saya bingung gitu ya. Jadi semua nunjuk saya. Kalau ya terserah kamu. Kalau mau jadi orang kafir berarti kamu menghina Islam dong kalau keluar dari Islam. Berarti itu artinya kamu sudah menghina Islam. Itu Wak, saya sampai nunjuk-nunjuk di kepala saya. Nah akhirnya beberapa hari, hampir tiap pagi saya disidang dengan pertanyaan yang sama. Nah akhirnya pada waktu itu tibalah bulan puasa. Pas selesai buka puasa, buka bersama di bawah, Wak, saya ceramah lah di situ. Dengar semuanya ya, Ilyas itu sudah murtad, sudah jadi orang kafir sekarang katanya. Kalau menurut Islam, orang kafir itu dibunuh juga nggak apa-apa, kita dapat pahala, kata Wak saya gitu. Halal Ya halal gitu. Makanya Wak saya sebelum bilang nggak itu. Rasulullah pernah bilang, man badalah dinahu faktuluhu, barang siapa menukar agamamu, bunuhlah dia. Nah di situ saya mendengar, karena memang Wak saya ngomongnya kencang. Jadi nggak tahu memang sengaja atau bagaimana, saya agak merinding juga. Saya, ya Tuhan gitu, saya kok jadi tambah sengsara begini gitu ya. Itu yang saya alami waktu itu. Saya itu tadinya ponakan yang paling disayang sama Wak saya. Karena apa? Satu-satunya dari Bima saya yang rajin sholat saya. Dan di pinggir laut itu dulu ada musola, dan saya paling duluan di situ. Kalau mau ba'da maghrib, saya paling duluan di situ. Jadi Wak saya itu senang sama saya gitu. Makanya ketika saya melihat saya sekarang sudah murtad, jadi waduh, seperti trauma gitu. Belum ya. ketahuan betul kan jadi Kristen, tapi belum. Tanda-tandanya Belum. udah sholat. Udah nggak sholat itu. Nah itu. Nah akhirnya malam itu karena saya rasa ketakutan, ayah saya pernah, kamu ke Ismail aja SMP 179, udah di Kalisari sana gitu. Nah, saya nggak susah-susah nyari alamat. Malam-malam itu juga saya masukin pakaian ke rangsel, karena waktu itu saya punya rangsel kalau. Akhirnya saya kabur ke Kalisari. Sampai Kalisari saya menemui pesuruh. Namanya Pak Oman sama Pak siapa. Ada 4 pesuruh di situ di SMP itu, di mes. Pak, saya numpang tidur sini boleh nggak? Ini siapa ya? Saya Ilyas, ponakannya Pak Ismail. Oh iya sini. Akhirnya saya dihormati karena Pak Ismail kepala sekolah di situ. Iya sini. Oh ya, ini dikasih kamar yang bagus. Nah sampai di situ saya bilang sama, rupanya Pak Ismail mungkin sudah komunikasi lewat surat sama ayah saya, itu Ilyas mau ke sana gitu. Karena saya waktu itu nggak langsung ke Kalisari, tapi ke Priok ikut Wak saya. Nah akhirnya setelah kejadian itu, saya ke Pak Ismail, dan paginya saya bertemu beliau. Terus, ya sudah kamu di sini saja kerja bantu-bantu TU ya, kamu nanti honor gajinya gitu. Akhirnya, nah, sampai di situ karena di belakang kantor kepala sekolah ini ada musola. Jadi guru-guru sama murid-murid kalau Jumat tuh rame ke sana. Sementara saya keluar makan Indomie. Jadi saya dicari sama om saya. Lihat Ilyas nggak? Oh, ada Pak di depan situ di warungnya Pak siapa gitu, Pak Maman gitu. Makan Indomie di sana. Ini Jumatan nggak Jumatan dia? Akhirnya ketahuan lah akhirnya kami. Ilyas, mai gede, doh gede gitu. Dia lah Indomie itu, jadi pakai bahasa Bima. Kamu itu gimana sih katanya? Nah akhirnya saya ditanya-tanya lagi. Kamu nggak pernah sholat di sini? Orang waktunya Jumatan kamu makan Indomie di sana. Warung. Warung. Saya bilang, ya Wak, maaf gitu. Saya minta maaf sebelumnya ya Wak ya. Saya sudah mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen. Gitu. Saya sudah nggak sholat lagi Wak. Ya saya sudah dewasa. Nah dengan penyampaian yang sopan begitu, saya ditanggapin sama Pak Ismail sama om saya ini dengan kasar sekali. Dilakuin gomi itu, kalau bahasa sininya aja, kamu itu nggak tahu terima kasih gitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita, Wak saya sudah tahu kalau saya mau jadi orang Kristen dan agak menjaga jarak sama saya gitu. Tapi saya tetap dipekerjakan di situ. Tapi sudah beda. Tadinya sering ngasih duit, sekarang enggak.
nah saat itu saya punya kerinduan ingin ke gereja. Nah, kebetulan ada TO yang Kristen namanya Pak Pasaribu, Kepala Tata Usaha. Saya menyampaikan ke beliau, Pak, saya mau ke gereja, bisa nggak ya gereja di mana sini yang dekat gitu ya. Wah, nggak boleh kamu ke gereja. Kenapa, Pak? Kan kamu Islam. Di gereja itu tempatnya orang-orang Kristen. Nanti kalau ketahuan kamu orang Islam, gitu. Oh gitu ya gitu. Nah sejak saat itu karena saya begitu awam ya, jadi rasa ketakutan juga gitu. Tapi kerinduan itu terus ada karena waktu itu saya hampir setiap minggu itu nongkrong depan gereja. Kebetulan gereja GKP Royal Pasundan itu adanya di pinggir Jalan Raya Bogor. Jadi di persimpangan pertigaan yang ke arah Kalisari. Saya nongkrong di jembatan itu menyaksikan jemaat-jemaat yang masuk ke gereja itu, dia rapi gitu ya, panjang gitu, dari mulai jalan raya itu mereka sampai rapi masukin gereja itu. Ada rasa haus dan lapar. Iya, ini kerinduan nggak bisa ditahan. Saya ingin mendengarkan cerita tentang Injil, ya ceramah, khotbah pendeta gitu. Saya hanya bisa melihat, oh iya ya berarti diperiksa ya gitu. Jadi apa yang dikatakan Pak Pasaribu itu saya benarkan. Karena orang masuk satu-satu sambil salaman. Saya juga nggak terlalu, karena dari jarak jauh ya, mungkin diperiksa KTP-nya atau kamu agamanya apa gitu. Jangan-jangan itu pemikiran saya gitu loh. Nah setelah itu saya sudah beberapa minggu saya nggak berani masuk ke gereja. Akhirnya saya tanya Bu Mas Liana. Bu Mas Liana itu seorang guru orang Batak. Nah, saya tanya, Ibu, dia Kristen. Saya mau ke gereja, bisa nggak sih? Nggak bisa, gereja mah siapa aja boleh masuk. Kata Pak Pasaribu, saya nggak boleh karena saya Muslim. Nggak apa-apa, katanya kalau memang mau ya nggak apa-apa gitu. Kamu masuk aja, kan di situ ada gereja Immanuel, terus yang di atas itu gereja GKP. Nah itu di Yeruel saya kemarin nongkrong di situ Bu, mau masuk takut diperiksa KTP, takut ditanyain dari mana, agamanya apa gitu. Enggak ditanya gitu. Masuk aja, paling nanti diucapin selamat pagi, kalau enggak salam nanti dikasih warta. Terus disalamin, suruh silakan masuk. Jadi nggak diperiksa KTP, enggak katanya. Jadi itu pertama kali peristiwa saya masuk gereja. Iya, saking pengen masuk gereja, akhirnya saya tahu dari Bu Mas Liana ini. Tapi karena saya rindu pengen baca Alkitab, pengen baca Injil, saya pagi-pagi sekali saya bangun, saya ke Senen. Nah kebetulan di Terminal Senen itu dulu di pinggiran itu banyak orang kaki lima yang jual buku-buku. Buku bekas ya malahan ya. Iya, buku-buku bekas banyak. Tapi yang saya dapatin di sana orangnya jualnya buku Al-Quran, Yasin, Iqra gitu ya, buku-buku Islam gitu. Akhirnya saya agak lama gitu. Kemudian saya memberanikan diri, saya duduk di dekat abang-abang yang jualan buku itu, yang sedang gelar buku. Pak, jual bukunya orang Kristen nggak? Yang ada Injilnya? Saya bilang bisik-bisik gitu ya. Ada. Di mana itu Bapak jualnya? Buku-buku Islam semua. Saya bilang gitu. Ada. Ternyata itu diumpetin dia. Warnanya merah sampulnya. Memang di dalamnya kita buka ada tulisan merah, tidak diperjualbelikan. Alkitabnya masih ada di rumah saya. Tapi udah lungset karena udah saya buka-buka berapa kali gitu ya. Nah, itu akhirnya dia minta penawaran 4.000, saya tawar 2.000 nggak dikasih, akhirnya 3.000 boleh. Nah, saya seneng banget. Ada tas kresek plastik warna hitam, dibungkus rapat pakai koran juga. Saya bawa pulang. Saya baca tiap malam itu, saya baca, nggak pernah keluar saya. Karena saya tidurnya di kantor kepala sekolah, Saya nggak tidur di mes, karena di mes itu kan orang Sunda semua, Muslim semua. Orangnya taat semua gitu ya. Nah, saya kan udah nggak sholat, jadi udah kayaknya mental saya gitu. Nah, saya tidur di ruang kepala sekolah itu, tiap malam saya tidur di situ. Di bangku panjang, karena ada bangku sofa di situ ya. Nah, saya sampai baca Alkitab itu kadang sampai jam 3 pagi. Nah, saya baca Injil itu. Satu minggu itu bisa 3 kali habis ini Injil itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Haus dan lapar. Ya, pokoknya nah setelah itu, yang bikin saya tertarik itu di Matius 5 ayat 44. Yang Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, berkati dan doakan. Itu yang
seperti menampar saya gitu loh, Be. Saya selama ini membenci orang Kristen, tapi Yesus mengajarkan Kasih. musuh ini harus dikasih, Dikasihi. didoakan. Jadi seperti malu saya gitu ya. Nah itu ayat yang nggak pernah bisa saya lupakan. Nah setelah itu saya nyari Al-Quran yang ada terjemahannya. Karena saya juga waktu itu kan belum ke gereja dan saya nggak tahu caranya menjadi orang Kristen ini seperti apa. Tapi saya pengen ada dorongan kuat supaya saya bisa percaya kepada Yesus itu Tuhan gitu ya. Karena setelah saya sudah baca ini, Yesus itu memang firman Allah ya, firman yang telah menjadi manusia. Makanya saya cari-cari di Al-Quran ada 3 ayat di sini yang menguatkan saya, surat Al-Imran 45, surat Maryam 33 dan surat Al-Maidah 46. Itu yang mengatakan bahwa Injil itu petunjuk dan cahaya ya. Saya masih hafal enggak ya? Wa khafaina ala asarihim bi Isa bin Maryama musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa atainahul injila fihi hudaw wa nuru. Kalau nggak salah artinya, dan aku ikutkan jejak mereka para nabi, dan aku mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, dan aku memberikan kitab Injil kepadanya, yaitu kepada Isa, menjadi petunjuk dan cahaya. Nah itu saya cari Quran kok nggak ada yang kayak begini, kok ini Injil yang disebut petunjuk dan cahaya. Nah itu pemikiran saya sudah mulai kuat gitu ya, sudah mendorong saya. Nah itu surat Al-Imran 45 itu juga menyatakan bahwa kalimatullah atau kalimatnya itu namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Itu di surat Al-Imran 45, Isqolatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasiruki bi kalimatim mim usmuhul masihu Isa ibnu Maryama wajihan fid dunya wal akhiru wa minal mukharrabin. Artinya, wahai Maryam, Allah akan memberikan kabar gembira kepadamu, sebuah kalimat daripadanya namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan seorang yang didekatkan kepada Allah. Jadi saya meyakini itu, bahwa kalimat Allah ini namanya Al-Masih putra Maryam. Berarti benar juga yang dikatakan Injil. Di kitab Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia diam di antara kamu. Nah itu akhirnya cocok, nyambung. Nah, sedangkan di surat Maryam 33 itu juga nyambung karena Yesus mati kan untuk menebus kita ya. Kalau orang Islam nggak mengakui Isa Al-Masih mati, tapi dia langsung diangkat ke langit, digantikan dengan muridnya yang disalib, yang dibunuh. Tapi di sini surat Maryam 33, wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma abadu haya. Dan kesejahteraan itu ada padaku saat aku dilahirkan, saat aku wafat, saat aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi 3 ayat dalam Al-Quran itu mendorong saya semakin kuat, semakin meyakini bahwa Yesus itu memang firman Allah, kalimatullah. Artinya Allah yang jadi manusia ya. Ya, itu studi banding saya secara pribadi, dan itulah akhirnya saya hari Minggu saya memberanikan diri dengan membawa Alkitab, sudah punya pegangan. Kan orang bawa Alkitab semua, masa saya lembean. Nah, pas sampai di antrian itu saya sudah nggak deg-degan lagi, karena Bu Mas Lena bilang nggak ditanyain KTP-nya, nggak ditanyain agamamu apa, kamu dari mana, tinggal enggak gitu. Nah itu sudah makin kuat saya. Akhirnya wah, di belakang saya ada yang ngantri lagi, sampai panjang lagi. Orang Kristen kok api begini ya, tertib begini ya. Itu yang karena itu saya masuk gereja. Nah setelah sampai di depan majelis, di situ saya Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dikasih watak, terus salaman, mari silakan. Ya, kayak orang bingung gitu. Pas masuk ke dalam itu saya duduknya paling belakang, paling pojok, pokoknya paling belakang deh kalau duduk. Saya sesampai di situ apa yang saya alami berbeda. Udah seperti saya ada sukacita yang nggak bisa saya gambarkan. Sesuatu yang saya rindukan itu sudah saya dapatkan waktu itu. Itu pertama kali saya ke gereja. Nah setelah itu sampai sekarang saya masih ke gereja itu di KPR Cibubur. Bahkan saya juga pernah jadi majelis di situ. Nah itulah kesaksian saya, dan saya sampai sekarang sesuai nazar saya
kepada Tuhan Yesus bahwa saya ingin seperti Sugeng Prayoga menjadi seorang penginjil, dan sampai hari ini saya tetap memberitakan Injil. Sampai hari. Dan puji Tuhan tahun 2012 ayah saya juga sudah menerima Yesus. Dan sudah menerima Yesus, sudah dipanggil ke surga. Dan gara-gara ayah saya menerima Yesus inilah adik saya Yuni jadi terima Yesus juga. Karena Yuni tanya sama saya, "Mas, ayah masuk surga?" "Oh, masuk." Gitu. Kamu baca Lukas 23 ayat 43. Yesus mengatakan kepada penjahat yang di sebelahnya. Ketika penjahat itu percaya bahwa Yesus akan datang sebagai Raja, Yesus bilang apa? "Saya bukain Alkitab. Saat ini juga engkau akan bersama-sama aku dengan." Kan ayah nggak pernah dibaptis, nggak pernah ke gereja, kata adik saya. Loh, penjahat itu juga nggak pernah ke gereja. Iya benar. Ayah, masa aku pengen jadi orang Kristen kan? Jadi akhirnya waktu itu pendetanya Pak Deru di KP Purwakarta. Saya komunikasi lewat telepon karena saya kebetulan masih majelis waktu itu. "Pak, tolong bimbing ini adik saya dari Muslim, nanti dikatekisasi secara khusus." "Oh iya Pak Ilyas, iya." Sekarang dia aktif di sana, dan adik-adik saya sekarang masih dalam penginjilan saya. Dan itu. Pak Ilyas, anaknya, putranya berapa? Dua. Laki perempuan? Laki perempuan. Yang cewek anak pertama yang sudah kerja di Hotel Seruni. Luar biasa. Sekarang aktivitasnya, kerjanya apa? Saya kerja, kebetulan ada pekerjaan jaga gudang, Be. Oh. Jadi gudang itu adalah tempat barang kemasan obat. Kebetulan yang punya pabrik itu orang Kristen. Jadi karena saya dulu beliau tahu kalau saya aktif, kalau karyawan, kalau pas Natal juga saya ngadakan Natal karyawan ini. Akhirnya sampai sekarang puji Tuhan saya masih dipercaya untuk jaga gudang itu. Sebelum saya punya pelayanan yang tetap pos pelayanan, jadi saya masih di situ. Yang paling penting itu kan full heart, Iya. bukan full time ya. Buat apa full time kalau nggak full heart? Iya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan Amin. seluruh hati. Bahkan ibadah itu bukan sekedar masuk gereja, ya kan? Karena di dalam Roma 12 dikatakan ibadah yang sejati itu memberikan hidup yang kudus, Iya, yang betul. layak dan yang berkenan kepada Allah. Iya. Wow, ini kesaksian luar biasa, saudara, dari Bapak Muhammad Ilyas. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Ingat, Yesus itu Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan nggak hidup, nggak bisa dia jadi Kristen. Saya juga nggak mungkin jadi Kristen. Tapi Tuhan hidup, dia milih kita masing-masing. Milih Ilyas, milih saya juga. Sehingga kita bisa sama-sama percaya dan menjadi keluarga kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Haleluya.